Biarlah firman ini akan menjadi sulur dalam setiap jalan kami ya Bapa. Dan hamba-Mu juga Tuhan yang jauh dari kesempurnaan, yang masih belum pengalaman Tuhan, diserahkan dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah setiap firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu bisa memberkati semua jemaat Tuhan dan menjadi kemuliaan-Mu di surga. Biarlah Engkau yang terpuji di atas segala saya Bapa, dan biarlah di setiap firman ini biarlah nama-Mu yang termulia dan terpuji. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa atas kesempatan yang Dia berikan kepada kita untuk bisa berkumpul di tempat ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Gembala dan pengurus gereja GPA Kasih Surgawi jika pada kesempatan ini memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi renungan firman Tuhan. Dan biarlah firman ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Dan jika nanti banyak ada salah di sana sini ketika saya akan menyampaikan firman Tuhan, mohon dimaklumi karena ini adalah kali pertama sejak saya lahir saya berdiri di tempat ini. Jadi dulu-dulunya tidak pernah. Dan saya diberikan kesempatan pada pagi hari ini. Saya sangat bersyukur sekali karena saya di tempat ini saya anggap adalah sebagai PDM, yaitu bukan pendeta muda ya, tapi pendeta mini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sungguh satu kehormatan ketika Tuhan memberikan kita kesempatan, ketika kita menjadi seorang pelayan Tuhan, dan juga ketika kita menjadi seorang Kristen. Kenapa? Karena ketika kita menjadi seorang Kristen dan menjadi seorang pelayan Tuhan, yang kita layani adalah bukan raja dunia, bukan orang yang berpengaruh di dunia saja, tetapi kita melayani adalah raja di atas segala raja. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur ketika kita dipilih dari sebagian besar atau dari sebagian banyak orang, kita dipilih dari antara mereka bisa berkumpul di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan masuk pada tema kita pada pagi hari ini, yaitu antara pengorbanan dan kehormatan. Kita buka dalam Yohanes pasal 12 ayat 26. Yohanes pasal 12 ayat 26. Firman Tuhan berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita mendapat suatu kesempatan, ketika contohnya kita akan melayani presiden, dan kemudian kita melayani gubernur, bupati, kita mendapat kesempatan, kita berkata ini adalah suatu kehormatan yang saya terima. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sering juga ketika kita melayani Tuhan, terkadang kita berkata ini adalah sebuah pengorbanan yang saya berikan. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, kenapa ketika kita
melayani seorang yang berpengaruh di dunia saja kita mengatakan itu adalah sebuah kehormatan. Tetapi ketika kita melayani Tuhan, terkadang kita berkata ini adalah sebuah pengorbanan yang saya berikan. Kalau kita di dalam Bapak Ibu Saudara di ayat ini bahwa barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ketika kita melayani Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, yang menghormati kita itu adalah Bapa. Berarti kita menerima suatu pelayanan itu kita anggap sebagai kehormatan. Kenapa? Sekalipun di dalamnya kita banyak berkorban, kita banyak mengalami suatu dalam artinya kita harus berkorban, tetapi kita anggap sesuatu hal itu karena kita di sini adalah melayani Raja di atas segala raja, kita anggap sebagai sebuah kehormatan besar karena kita yang kita layani adalah Bapa di surga, Yesus Tuhan kita. Nah, di dalam pengorbanan banyak sekali kita temukan Bapak Ibu Saudara. Di dalam pengorbanan itu sendiri, dalam pengorbanan itu tidak akan pernah menggantikan daripada ketaatan. Di dalam pengorbanan itu tidak akan menggantikan ketaatan kita kepada Tuhan. Ketika kita membuat suatu pengorbanan, kita berkorban. Terkadang juga itu suatu hal, ada hal yang bisa menyakitkan hati kita, dan itu tidak akan membuat kita taat kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita berkorban, contohnya kita akan berkorban kepada sesuatu orang, tetapi kita juga di balik itu pasti ada yang kita inginkan ketika kita berkorban. Nah, kemudian pengorbanan itu membutuhkan biaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, apakah benar? Apakah salah ketika kita mau berkorban itu tidak membutuhkan biaya? Itu di dalam setiap pengorbanan ada biaya yang harus kita bayar. Ada sesuatu hal yang kita berikan harga, dan di situ Bapak Ibu Saudara terkadang juga kita sakit hati. Kenapa? Ketika kita mau berkorban dan ketika semua yang kita contoh kita berikan, dan ketika akhirnya di ending terakhirnya kita tidak mendapat apa-apa, disitulah tertimbul daripada kekecewaan dalam kehidupan kita. Pengorbanan juga bisa menjadi patah hati. Kenapa patah hati saudara yang terkasih dalam nama Yesus? Kenapa? Karena apa yang kita inginkan nanti di endingnya tidak kita dapat, dan disitulah membuat kita sakit hati ketika kita mau berkorban. Contohnya bagi para anak muda sekarang, yang mungkin yang sama seperti saya walaupun di sini masih mini ya, tapi saya juga masih muda. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, saya sejak lahir saya pernah waktu saya kecil dan sampai sekarang juga saya masih kecil. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, ketika kita para anak muda memberikan sebuah pengorbanan, contohnya dia akan mengejar sesuatu kekasih hatinya, dia mau setiap hari, pagi hari, entah udah baca Alkitab atau belum, yang penting dia dulu kasih kabar kepada kekasih hatinya. Kemudian tanya udah makan, tapi minum gak pernah ditanya udah minum, tapi tetap udah makan gitu. Gak tahu kalau belum minum apa. Nah, terus banyak lagi pengorbanan yang harus dia berikan. Dia berikan waktunya, tapi di endingnya dia bisa sakit hati. Kenapa? Akhirnya yang dia perjuangkan selama ini ternyata sudah menjadi milik orang lain. Dari sebuah pengorbanan seperti itu kita patah hati. Kenapa? Akhirnya kita bingung, merenungkan diri, nasib juga direnungkan. Itulah terjadi pada anak muda yang zaman sekarang, nggak tahu zaman dulu atau terjadi atau enggak. Nah, dalam pengorbanan bisa menjadi patah hati, tetapi dalam pengorbanan juga itu adalah kejadian sehari-hari kita. Kejadian sehari-hari kita
yang setiap hari kita lakukan itu memang suatu pengorbanan. Nah, pengorbanan juga itu datang melalui ucapan syukur. Pengorbanan yang pernah kita adalah karena melalui ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, pengorbanan seperti itu juga menyenangkan hati Tuhan. Nah, kenapa pengorbanan kita itu sebenarnya tidak butuh lagi untuk Tuhan? Kenapa? Karena pengorbanan akhirnya dibayar oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi semua pengorbanan Tuhan itu sebenarnya kalau kita mau melayani itu bukan sebuah pengorbanan. Kenapa? Karena pengorbanan yang terakhir itu sudah dibayar oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Semua pengorbanan sudah dibayar oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Ketika kita melayani orang yang sudah berkorban untuk kita, maka wajiblah kita menganggap itu suatu kehormatan yang Tuhan berikan. Karena dia telah berkorban untuk kita, maka kita anggap ketika kita melayani dia, itu adalah suatu kehormatan besar yang kita terima. Amin, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, pelayanan adalah sebuah kehormatan, bukan pengorbanan. Mengapa pelayanan merupakan suatu kehormatan bukan pengorbanan? Nah ini karena Yesus telah menyelesaikan pengorbanan terakhir di atas kayu salib. Nah, kedua, tentang kehormatan. Kehormatan Tuhan itu yang memberikan kehormatan sejati. Tuhanlah yang memberikan kehormatan sejati kepada kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita melayani Tuhan, kita dihargai oleh Tuhan. Amin. Kemudian Yesus di negerinya dia itu tidak dihargai, saudara. Ketika dia masih pelayanan di dunia dan kembali kepada di negerinya itu tidak dihargai. Tetapi yang menghargainya siapa? Dia telah menerima hormat dan kemuliaan dari Allah Bapa. Yang menghargai dia adalah Bapa di surga. Nah, kehormatan besar ketika Allah memilih kita dari sekian banyak orang menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Itu adalah suatu kehormatan besar kepada kita. Nah, yang kedua, mengapa pelayanan merupakan sebuah kehormatan bukan pengorbanan? Karena Allah yang telah memilih kita, yang telah memilih dan mengizinkan kita dari sekian banyak orang menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Dari sekian banyak orang yang ada di dunia ini, mungkin seberapa persen menjadi orang yang percaya, dan kita bersyukur, kita merasa dihargai ketika Tuhan mengizinkan kita di tempat ini, datang di tempat ini menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, dan kita siap melayani Tuhan. Itu adalah merupakan sebuah kehormatan besar dalam kehidupan kita. Janganlah kita anggap sebuah pelayanan atau sebuah kepercayaan kita itu adalah sebuah pengorbanan, karena pengorbanan itu sudah dibayar oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ketika kita ada di tempat ini, ketika kita diberikan kesempatan untuk hidup oleh Yesus Kristus, kita menjadi manusia yang percaya kepada Yesus. Kita sangat bersyukur sekali dan berterima kasih kepada Allah Bapa yang dalam kerajaan surga, karena Dia memilih kita dari sekian banyak orang menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi tugas daripada kita juga, ketika kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, jangan juga hanya kita menjadi suatu kehormatan itu juga dalam kehidupan kita. Karena kita sudah dihargai oleh Yesus, maka kita juga menjadi tinggi hati. Kita juga sombong terhadap ketika kita sudah dihargai, maka kita juga agak naik hatinya kita, tinggi hati kita. Itu juga tidak boleh. Tetapi orang yang dihargai Tuhan Yesus aja juga tidak dihargai di negerinya, tetapi dia dihargai oleh Tuhan, oleh Bapa di surga. Tapi ketika kita menjadi seorang yang percaya kepada Yesus, mari juga kita harus menjadi seorang yang rendah hati dan menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Ketika kita dipilih oleh Tuhan, ketika kita
diizinkan menjadi seorang yang percaya kepada Yesus, maka kita juga akan menjadi alat Tuhan untuk bisa memberkati orang lain. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kepada saudara Kurniawan dengan hormat untuk menaikkan suatu pujian. Ini adalah pujian yang kami buat. Ini nggak ada di Google ya, kita bisa lihat di atas. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti. Melayanimu adalah pilihan hatiku, melakukannya dengan setia. Takkan ku memilih kemana dan di mana Engkau mengutusku. Ku tetap melayanimu. Jalani dengan setia dan selalu rendah hati, karena melayanimu kehormatan bagiku. Ku akan siap berjuang kemanapun Tuhan. Melayanimu adalah pilihan hatiku, ku melakukannya dengan setia. Takkan ku memilih kemana dan di mana Engkau mengutusku. Sedemikian rupa dari firman Tuhan ini sangat terberkati. Jadi kami juga langsung buat lagu kemarin itu untuk doa firman Tuhan kepada PDM Prodi. Terima kasih Tuhan buat
Firman yang boleh kami dengar pagi hari ini memberikan kami satu gairah, semangat yang baru untuk kami terus melayani Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, panggilan yang Tuhan percayakan buat kami itu begitu agung dan begitu mulia. Sebab kami tahu bukan kami yang memilih Tuhan, tetapi Engkau Tuhan yang memilih kami. Dan sekian banyak orang di dunia ini Tuhan, Engkau memilih kami, memanggil kami menjadi hamba-Mu. Sebab itu tetap Tuhan kami di dalam ladang-Mu, kami tetap di dalam panggilan-Mu. Dan satu statement yang kami tahu pagi ini, karena kami dipanggil untuk melayani Tuhan. Kami dipanggil bukan untuk dilayani, tetapi kami dipanggil untuk melayani. Terima kasih Tuhan buat pengajaran firman-Mu Tuhan pagi hari ini lewat hamba-Mu, Saudara Nathanael. Engkau pakai dia lebih lagi, lebih heran, lebih ajaib. Kau tambahkan hikmat marifat Tuhan dalam hidupnya, dan biarlah panggilan Tuhan di dalam